Randal Kolo Muani akhirnya merapat ke Premier League. Setan Merah akhirnya permanenkan kiper muda asal Belgia. Bek kiri timnas Indonesia akhirnya dipermanenkan klub asal Prancis. Selamat datang di channel Megibal, rumahnya berita bola paling update. Bursa transfer lagi panas-panasnya, gosip dan kejutan datang silih berganti. Dari rumor pemain bintang yang siap pindah, sampai drama besar di balik layar klub-klub top Eropa. Jadi, kalau kalian ngaku pecinta bola sejati, jangan kemana-mana. Klik tombol subscribe sekarang juga, aktifkan loncengnya, biar gak ketinggalan berita terupdate seputar sepak bola dunia. AC Milan dikabarkan tengah membuat gebrakan mengejutkan di bursa transfer musim panas ini. Nama yang mencuat adalah David Uyoyo Odogwu, bek muda sensasional milik VfL Wolfsburg sekaligus bintang timnas Jerman U17. Odogwu bukan nama sembarangan. Ia jadi pilar utama generasi emas Jerman U17 yang sukses menggondol 2 trofi bergengsi sekaligus pada 2023, Euro U17 dan Piala Dunia U17 di Indonesia. Bahkan, penampilannya di final kontra Prancis masih melekat kuat di ingatan, tampil penuh selama 90 menit dan menjadi salah satu kunci keberhasilan di Mannschaft meraih gelar lewat drama adu penalti. Kabar yang beredar, Milan rela merogoh kocek sekitar 7 juta euro plus bonus hingga 3 juta euro untuk mengamankan jasanya. Lebih mengejutkan lagi, kontrak jangka panjang hingga 2029 disebut sudah disiapkan Rossoneri, lengkap dengan opsi perpanjangan otomatis. Meski belum banyak pengalaman di level senior, Milan disebut melihat Odogwu sebagai investasi masa depan. Apalagi, direktur olahraga baru mereka, Iglitare, memang ingin membawa visi segar dengan mendatangkan talenta muda yang bisa berkembang di San Siro. Namun, rumor ini juga menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Odogwu benar-benar akan langsung dipercaya tampil di Serie A, ataukah ia hanya akan diproyeksikan sebagai aset jangka panjang Milan? Satu hal yang pasti, kedatangan Odogwu, jika benar terwujud, akan menjadi bukti bahwa Milan sedang serius membangun fondasi untuk masa depan. Bintang muda Liverpool akhirnya merapat ke Aston Villa. Harvey Elliott akhirnya meninggalkan Liverpool untuk sementara. Winger muda Inggris itu resmi bergabung dengan Aston Villa dengan status pinjaman, lengkap dengan opsi pembelian permanen senilai 35 juta pound atau sekitar 710 miliar rupiah. Transfer ini dipastikan di hari terakhir bursa musim panas, setelah Elliott lolos tes medis dan langsung diperkenalkan oleh Unai Emery serta Direktur Olahraga Villa, Monchi, pada Senin, 1 September 2025, malam waktu Indonesia Barat. Opsi permanen bisa langsung aktif jika Elliott tampil minimal 10 kali musim ini. Kehadiran pemain berusia 22 tahun itu jelas jadi harapan besar Villa, yang sedang kesulitan mencetak gol dan kini terdampar di zona merah Premier League dengan hanya 1 poin dari 3 laga. Bagi Elliott sendiri, kesempatan ini sangat penting. Ia butuh menit bermain lebih banyak demi menjaga peluang masuk skuad timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026. Musim lalu, Elliott tidak banyak dipercaya manajer baru Liverpool, Arne Slot, hanya mencatatkan 28 laga dengan 5 gol dan 3 assist. Sejak direkrut dari Fulham pada 2019, Elliott sudah tampil 149 kali untuk The Reds dengan torehan 15 gol dan 20 assist. Namun, puncak performanya justru terlihat di level internasional, ketika ia dinobatkan sebagai pemain terbaik Euro U21 2025 usai mengantar Inggris jadi juara. Dengan kedatangannya, Elliott menjadi rekrutan ketiga Aston Villa di ujung bursa, setelah Jadon Sancho dan Victor Lindelof. Trio baru ini jelas diharapkan bisa mengangkat performa Villa di awal musim. Fans Villa, siapkah kalian melihat kombinasi Sancho, Elliott, Watkins di lini depan? Resmi. Pemain timnas Indonesia, Kelvin Verdong gabung Lille. Transfer menarik datang dari Prancis. Lille SC akhirnya meresmikan kedatangan Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen. Pengumuman dilakukan pada 1 September 2025, dengan sang bek kiri berdarah Indonesia itu menaikkan kontrak berdurasi 3 tahun. Untuk mendapatkan tanda tangan Verdong, Lille disebut mengeluarkan mahar sekitar 3 juta euro. Sebuah investasi yang cukup terjangkau untuk pemain berusia 28 tahun, apalagi ia kini berstatus pilar timnas Indonesia. Yang bikin spesial, Verdong langsung menyapa fans barunya lewat video singkat yang diunggah akun resmi Lille. Menariknya, ia membuka sapaan pertamanya dalam bahasa Indonesia. Halo, LOS fans. Saya senang menjadi pemain LOS. Sampai jumpa segera,
ucap Verdong dengan senyum lebar. Setelah itu, ia juga menambahkan pesan dalam bahasa Inggris. I'm happy to join Lille. I can't wait to get started and I hope to see you all at the stadium. See you soon. Kehadiran Verdong akan menambah sengit persaingan di sektor kiri pertahanan Lille. Ia bakal bersaing dengan Romain Perraud, bek asal Prancis yang juga baru merapat dari Real Betis. Fans Lille kini menantikan debut Verdong, sementara publik Indonesia ikut bangga melihat salah satu bintangnya melangkah ke level kompetisi lebih tinggi di Ligue 1. Dua mantan pemain Manchester United kini kembali dipertemukan di Real Betis. Mereka adalah Antony dan Sofyan Amrabat, dua sosok yang sempat merasakan kerasnya atmosfer Old Trafford. Setelah negosiasi panjang, Betis akhirnya berhasil menebus Antony dari MU dengan harga 22 juta euro, sekitar 421 miliar rupiah. Buat fans Betis, nama Antony jelas tak asing lagi. Pasalnya, winger Brasil itu sudah sempat dipinjamkan ke klub Andalusia pada paruh kedua musim lalu, dan tampil cukup gemilang dengan catatan 9 gol serta 5 assist dari 26 pertandingan. Tak berhenti sampai di situ, Betis juga mendatangkan nama lama yang tak kalah familiar, yaitu Sofyan Amrabat. Sang gelandang asal Maroko datang dengan status pinjaman dari Fenerbahce untuk 1 musim penuh. Publik masih ingat, Amrabat pernah berseragam setan merah pada musim 2023-2024 ketika dipinjam dari Fiorentina. Kedua pemain ini memang pernah bahu-membahu di Manchester United, dan kini siap menambah kekuatan Los Verdiblancos di lini tengah maupun lini serang. Fans Betis tentu berharap, duet ex-United ini bisa memberi warna baru dan mengangkat performa tim, yang sejauh ini baru meraih 1 kemenangan, 2 kali imbang, dan 1 kekalahan dari 4 laga pembuka La Liga 2025-2026. Apakah kombinasi Antony Amrabat bakal jadi kejutan besar di Spanyol musim ini? Manchester United akhirnya menutup bursa transfer musim panas dengan sebuah kejutan besar. Mereka resmi memperkenalkan kiper muda asal Belgia, Senne Lammens, yang didatangkan dari Royal Antwerp dengan harga 18 juta pound. Lammens langsung diikat kontrak panjang 5 tahun di Old Trafford. Sang pemain sendiri tak bisa menyembunyikan rasa bangga. Ia menyebut kepindahan ini sebagai mimpi masa kecil yang akhirnya menjadi kenyataan. Saya sangat bangga bergabung dengan Manchester United. Ini adalah awal dari sesuatu yang spesial, ujar Lammens. Namun, di balik euforia transfer ini, muncul pertanyaan besar. Apakah Lammens benar-benar disiapkan jadi kiper utama setan merah? Pasalnya, performa Andre Onana dan Altay Bayindir sedang disorot, tapi menurut Gary Neville, Lammens kemungkinan hanya akan memulai sebagai kiper nomor 2. Jadi, apakah Senne Lammens akan jadi solusi krisis di bawah mister gawang MU? Atau justru hanya jadi pelapis sementara? Waktu yang akan menjawab, dan tentu saja fans setan merah menunggu pembuktian dari sang kiper muda Belgia ini. Tottenham Hotspur resmi dapatkan Randal Kolo Muani dari PSG. Tottenham Hotspur kembali membuat gebrakan di bursa transfer. The Lily-Whites resmi mengamankan tanda tangan Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain dengan status pinjaman. Transfer ini diselesaikan pada Selasa 2 September dini hari WIB, sekaligus mengakhiri drama panjang masa depan sang striker. Kolo Muani sejatinya sudah sangat dekat dengan Juventus. Ia tampil impresif sepanjang masa pinjaman di Turin sejak Januari lalu, mencetak 10 gol dan 3 assist dari 22 laga. Dian Connery bahkan berniat mempermanenkannya. Sayang, negosiasi dengan PSG tak kunjung menemui kata sepakat hingga detik-detik akhir bursa transfer. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Tottenham. Klub London Utara yang musim lalu menjuarai Liga Eropa ini bergerak cepat dan sukses membawa penyerang timnas Prancis berusia 26 tahun tersebut ke Premier League. Saya sangat bangga bisa bergabung dengan klub luar biasa ini. Saya tahu apa yang diharapkan pelatih, dan saya akan memberikan segalanya untuk jersey dan para pendukung Spurs, ujar Kolo Muani di situs resmi klub. Kehadiran finalis Piala Dunia 2022 itu semakin memperkaya amunisi lini serang Spurs asuhan Thomas Frank. Sebelumnya, mereka juga sudah mendatangkan nama-nama top seperti Kevin Danso, Mohamed Kudus, hingga Xavi Simons. Tottenham jelas mengirim pesan tegas, mereka siap tampil lebih garang di Premier League musim ini. Itu dia update transfer pemain paling panas kali ini. Bursa transfer memang selalu penuh drama dan kejutan. Menurut kalian,
Transfer mana yang bakal paling berpengaruh musim ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan like kalau kalian suka videonya, share ke teman-teman pecinta bola, dan subscribe supaya nggak ketinggalan berita transfer dan update dunia sepak bola terbaru setiap harinya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar kalian jadi yang pertama tahu kabar teranyar dari lapangan hijau. Sampai jumpa di video berikutnya, salam sport dan stay update.